Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin wa jami' ibadillahi shalihin al mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil fi farajam maulana sahibil asri wal zaman warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan bapak rahimakumullah, setiap kali saya ditanya tentang muhakkik atau periset di antara kita, saya selalu teringat Ustadz Babul. Dahulu kita kehilangan, Allah yarham, seorang muhakkik, sejarawan, peneliti, produktif, Habib Umar Hashim. Beliau meninggalkan kepada kita kitab-kitab yang tak akan lekang dimakan zaman. Jadi insya Allah tradisi tahqiq itu dilanjutkan oleh Ustadz Babul. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang agung, bulan ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam berangkat dan mabit sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan ketika Nabi Musa naik ke atas bukit Tur, bulan ketika Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha diantar ke rumah Imam Ali alaihissalatu wassalam. Bulan ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengorbankan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Bulan ketika Imam Hussein alaihissalatu wassalam memulai perjalanannya dari Arafah menuju Padang Karbala. Bulan yang juga pada saat yang sama Imam Zaman Najarallahu Ta'ala Farajahu Syarif hadir di Padang Arafah pada 9 Dzulhijjah. Kepada siapa saja yang berangkat haji, kita titip salam ziarah kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, titip doa di tempat-tempat yang penuh berkah. Bil khusus salam kita sekiranya ada kawan yang kemudian berkenan kita titipi surat untuk Imam Zaman Najarallahu Ta'ala Farajahu Syarif dapat disampaikan di Padang Arafah. Arafah adalah saat ketika kita berada secara waktu dan geografis berdekatan dengan Imam Zaman Najarallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Tanpa kehadiran hujjah, haji itu tidak sah. Tanpa kehadiran hujjah, tanpa wukuf di Arafah, batal seluruh penyelenggaraan ibadah haji. Dan pada bulan Dzulhijjah juga kita mengenal wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Imam Ali alaihi salatu wassalam yang disampaikan di sebuah tempat di antara Mekah dan Madinah di Ghadir Khum. Jadi bulan Dzulhijjah adalah bulan yang agung. Itu bulan penunjukan bulan penyerahan wasiat, bulan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan ketika Imam Hussein alaihissalam berangkat ke Karbala, bulan Imam Zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Agar kita mengetahui kadar dari waktu di bulan-bulan Dzulhijjah ini. Berkaitan dengan wasiat dalam Al-Quran, Ustaz Jalal sering membahas ayat ini yang menjadi dasar dari disertasi beliau, juga berkaitan dengan apa yang disampaikan Ustaz Babul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan bagi kalian kalau kematian sudah mendekati kalian dan kalian meninggalkan khairan,
ayat Al-Quran tidak menggunakan kata malan atau amwalan. Diwajibkan bagi kalian. Apa yang diwajibkan itu? Al-wasiyah, meninggalkan wasiat. Dan siapapun pasti akan dijemput malakal maut, maka kita wajib meninggalkan wasiat. In taroka khairan, kalau ia meninggalkan khair. Mengapa Al-Quran menggunakan bentuk khair, tidak mal, tidak amwal? Karena yang diwasiatkan tidak hanya amwal, yang diwasiatkan tidak hanya harta, yang diwasiatkan adalah segala sesuatu yang baik. Dengan kata khairan, Al-Quran membatasi penerima wasiat wajib menjalankan wasiat, kecuali kalau wasiatnya itu tidak berada dalam khairan. Jadi kalau ia berwasiat untuk sesuatu yang tidak baik, kita tidak wajib untuk melaksanakannya. In taroka khairan, kalau ia meninggalkan kebaikan. Khair, kebaikan, khair, amalan, khair, segala sesuatu yang baik. Lil walidaini wal aqrabin, untuk kedua orang tua dan kerabat, bil ma'ruf. Saya bacakan terlebih dahulu terjemahan Indonesia, lalu nanti kita urai satu-satu kata seperti yang dimaksudkan khairan, apa yang dimaksudkan dengan ma'ruf. Haqqan alal muttaqin, wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Kita pernah bahas dalam bahasa Arab ada tabdod, kata-kata yang berbunyi sama tetapi punya makna yang berbeda. Seperti maula bisa berarti tuan, bisa juga berarti budak, bisa berarti majikan, bisa berarti hamba sahaya. Kata syara bisa berarti menjual, bisa juga berarti membeli. Pun kata hak bisa berarti hak, juga bisa berarti wajib. Jadi hak itu hak, tapi pada saat yang sama juga dia artinya kewajiban. Terjemahan Indonesia yang ada di HP Android begini: diwajibkan atas kamu. Kadang-kadang ada yang dalam tanda kurung ditulis dianjurkan. Tetapi dalam terjemahan Android yang saya pegang ini, tulisannya diwajibkan atas kamu. Apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak. Ia sudah menerjemahkan kata khairon kepada harta yang banyak. Sekali lagi, Al-Quran tidak menggunakan kata mal, tidak menggunakan amwal. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, ukuran banyak berapa? Juga tidak jelas, karena kita sering disebut rezeki atau banyak itu relatif, sesuatu disebut banyak seberapa. Tapi terjemahan Indonesia ini mengatakan jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka pembahasan pada ayat ini yang pertama pada kata khairon, yang kedua pada kata ma'ruf. Yang ditinggalkan tidak selalu harus harta banyak lagi, tetapi apa saja. Wasiat itu pesan. Jadi begitu yang meninggal dunia berpesan apa saja, selama ia berada dalam kebaikan, penerima wasiat wajib menjalankannya. Lalu apa yang dimaksudkan dengan bil ma'ruf? Ma'ruf adalah sesuatu yang sudah diketahui umum. Khaironnya itu ma'ruf, kebaikannya itu ma'ruf. Tidak lagi diperdebatkan, ini baik, ini bukan. Pesan, wasiat yang ditinggalkannya itu. Yang kedua, dia bisa diterima oleh kebanyakan. Dalam fikih ada batasan wasiat itu, kalau harta, sepertiga dari harta yang bisa diwasiatkan. Itu masih bisa diterima oleh ma'ruf. Dari kata urf, haqqan 'alal muttaqin, wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Dan terjemahan Indonesia juga menuliskannya wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Di situ dua kali kata wajib itu ditegaskan. Pertama dengan kata kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian kalau datang kematian. Lalu di ujungnya itu haqqan 'alal muttaqin, wajib bagi orang-orang yang bertakwa.
Dan apa akibatnya kalau kita tidak menjalankan wasiat? Faman baddalahu ba'dama sami'ahu. Al-Quran menggunakan kata sami'a. Siapa saja yang mengganti wasiat itu setelah ia mendengarnya. Dalam fikih, wasiat itu harus dibuktikan dengan sesuatu yang tertulis. Kalau fulan ibni fulan itu menyampaikan, fulan harta ini, milik itu, ia harus selalu ada bukti tertulis. Tapi Al-Quran menggunakan kata ba'dama sami'ahu, kepada siapa saja yang mendengar wasiat itu. Kalau ia mengubah setelah ia tahu wasiat itu, fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Dosanya itu, sehingga orang lain tidak tahu wasiat itu, dosa pada ia yang mengubah-ubahnya. Kalau orang lain kemudian tidak tahu wasiat dari almarhum yang diwasiatkan, dosanya ada pada orang yang mengubah-ubahnya. Ada riwayat, ada orang punya anak kira-kira 10 katanya, hartanya itu seluruhnya ia wasiatkan kepada umat, untuk urusan umat. Dan anak-anaknya tidak ditinggali sedikit pun. Sampai begitu diketahui, kata orang ini, sekiranya aku tahu ia tidak meninggalkan apapun untuk akrobin, untuk kerabatnya itu, aku tidak akan mengizinkan dia dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Artinya ia dikeluarkan dari barisan kaum muslimin. Kalau orang menyedekahkan seluruh hartanya, tapi akrobin, kerabatnya terdekat, tidak ia tinggalkan. Itu prinsip dalam Islam. Amalan apapun yang kita lakukan, ati dil kurba haqqoh, berikan kepada kerabat itu hak mereka. Jadi dari nafkah kita, dari rencana kita, dari wasiat kita, kita punya niat untuk membantu ini, kemaslahatan umat dan sebagainya, tapi kita harus selalu meninggalkan sebagian itu untuk anak-anak kita, untuk keluarga, untuk kerabat kita. Nah, wasiat sekali lagi yang ditinggalkan itu khair. Khairnya juga ma'ruf, diketahui umum, diulangi lagi, wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Antara ciri orang yang bertakwa itu adalah yang tidak punya keraguan sesuai dengan ayat dalam surat Al-Baqarah yang pertama. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat. Wasiatnya khair dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan terbuka bil ma'ruf, di depan urf, semua mengetahuinya. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu. Barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya. Yang mendengar wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali. Sekiranya mereka mengubahnya, fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Kalau kemudian orang generasi kemudian tidak mengenal wasiat itu, tidak mengetahui wasiat itu, maka dosanya itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Dosanya itu ditanggung orang-orang yang mengubah-ubahnya. Al-Quran menggunakan kata baddala yubaddilu tabdil untuk menunjukkan terjadinya berulang kali. Bentuk taf'il dalam bahasa Arab digunakan untuk sesuatu yang berulang-ulang kali. Jadi satu wasiat dari almarhum bisa jadi berubah-ubah. Begitupun wasiat baginda Nabi SAW didengar orang, tetapi kemudian ada yang mengubah-ubahnya. Fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un alim. Faman khafa min musin janafa au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih. Tapi Al-Quran kemudian mengingatkan, boleh jadi ada orang tidak tahu wasiat karena diubah oleh generasi terdahulu. Kemudian ia mengetahuinya. Barang siapa yang takut dari pemberi wasiat itu janafan au ithman. Kata janaf dan ithm itu dosa, tapi katanya janaf sesuatu yang tidak disengaja, ithm sesuatu yang disengaja. Jadi kalau ia tidak tahu karena ketidaksengajaan, fala itsma alai, tidak akan dituntut di hari akhir itu.
ataupun ia lakukan itu dengan kesengajaan, fa aslaha bainahum, tapi kemudian dia perbaiki, fala itsma alaihi, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barulah setelah 2 ayat yang bercerita tentang wasiat, kemudian masuk pada ayat-ayat puasa di dalam Al-Quran itu. Jadi ibadah-ibadah puasa, kemudian doa dan lain sebagainya, dia didahului oleh ayat-ayat wasiat. Dosa dari orang yang mengubah-ubah wasiat itu, kemudian tidak sampai kepada yang lain. Sekali lagi, yang ditinggalkan kebaikan, khairon, kemudian bil ma'ruf, diterima oleh uruf, diterima oleh akal, dapat dipertanggungjawabkan. Sampai ada pembahasan bagaimana kalau ada orang berwasiat, tapi dia misalnya berwasiat menyerahkan harta pada fulan ibni fulan. Diserahkanlah oleh penerima wasiat itu pada fulan ibni fulan, tapi fulannya menggunakannya tidak untuk sesuatu yang baik. Dalam fikih itu dibahas, apakah pelaksana wasiat berdosa? Tidak, katanya. Dia menerima wasiat sejumlah harta, tapi terus dilakukannya tidak untuk kebaikan. Apakah dia juga berdosa? Secara wasiat itu disampaikan atau tidak, dia sudah disampaikan. Menerima wasiat, sudah menyampaikannya kepada yang berhak. Waktu saya di Mashhad, itu ada pembahasan tentang doa Imam Zaman ajalullah ta'ala fardhu syarif. Karena berdekatan dengan wiladah Imam Ridho alaihi salatu wassalam, kemudian hari Jumat, biasanya di majelis itu selalu setiap hari Jumat pembahasan tentang Imam Zaman ajalullah ta'ala fardhu syarif. Imam Ridho alaihi salatu wassalam, di antara a'immah alaihi salatu wassalam, semua a'immah memperkenalkan Imam Zaman. Riwayat-riwayat tentang Imam Zaman dari Imam Ridho alaihissalam cukup banyak. Beliau menitipkan salam pada sahabat-sahabat yang menurut beliau akan sampai waktunya pada Imam Zaman. Padahal Imam Zaman itu generasi ke-4. Jadi Imam Ridho ke-8, Imam Zaman ke-12. Dan setiap kali nama Imam Zaman disebut, setiap kali ada hadis, lalu di situ disebut ada nama Imam Zaman, Imam Ridho alaihissalam akan selalu berdiri dan kemudian memegang dahi beliau. Tradisi yang juga diikuti oleh kebanyakan pengikut Ahlul Bait. Itu dari Imam Ridho alaihissalam. Begitu nama Imam Zaman disebut, ia akan berdiri dan memegang dahinya. Ka'afdali ma sallaita ala ahadin min awliyaik. Jadi semuanya adalah para wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, mungkin saya menutup wajah karena kalau ziarah menutup wajah karena malu sebetulnya dan takut atau tidak sepantasnya apa yang sudah kita amalkan selama ini kemudian diketahui oleh Imam Zaman ajallallahu taala fardhu syarif. Ada amalan-amalan kecil, sederhana, kalau disebut kecil, tidak memerlukan energi, tapi katanya mendatangkan ampunan luar biasa. Antara lain kalau kita minum, kemudian kita mengingat, mengenang, menyampaikan salam pada Imam Hussein alaihissalatu wassalam dan mengecam orang-orang yang menahan air dari Imam Hussein alaihissalatu wassalam. Itu mendatangkan keberkahan, ampunan bagi dosa-dosa kita. Salah satu dari yang dikecam itu adalah orang yang dalam doa-doa ziarah yang mengambil hak keluarga Rasulullah SAW. Allahumma al'an awwala zalimin zalama haqqa Muhammadin. Apakah itu hanya untuk itu saja? Misalnya awwala zalimin. Tidak, tapi ujungnya itu ada waman tabi'ahu ala dzalik, dan yang mengikutinya setelahnya. Jadi menzalimi dan itu mendapatkan laknat al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang para pecinta keluarga Nabi sepanjang sejarah mengirimkan kecaman-kecaman mereka kepada orang-orang yang mengambil hak keluarga Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada orang bertanya, apakah ini hanya untuk dulu saja? Sekarang kan al-ma'sumin sudah tidak ada. Bagaimana itu menzalimi hak keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Bagaimana itu tidak lagi disakiti, tidak lagi dibunuh, tidak lagi dikejar-kejar, tidak lagi ini dan itu? Jawaban di majelis itu antara lain, misalnya kalau kita tidak menjalankan kewajiban kita seperti membayar humus. Karena dalam humus itu ada hak keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu kita punya syarat untuk itu lalu kita tidak membayarkan, waktu saya dengar itu ya, di situ ada hak keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal iyadu billah, thumma wal iyadu billah. Kalau kemudian digabungkan ke dalam waman tabi'ahu ala dzalik, Allahumma al'an awwal zalimin zalama haqqa Muhammadin wa ali Muhammad. Terus sampai waman tabi'ahu ala dzalik, dan yang mengikuti setelah itu. Jadi di situ ada hak, kemudian juga dalam penyaluran dari humus itu di situ ada hak dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita tidak mengamalkannya, sekali lagi kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari itu, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari itu, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari itu, agar tidak masuk ke dalam bagian yang menzalimi hak. Nah, sekarang pada bagian mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat? Kalau wasiat itu tidak diberikan, sekali lagi dosa, ada zulm. Kemudian bukan hanya tidak diberikan, lalu diubah wasiat itu. Fa itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, ba'dama sami'ahu. Sehingga penerima wasiat sebetulnya sangat personal, dia diwasiati oleh pemberi wasiat, tapi kemudian ia tidak menjalankannya, ia mengubahnya, maka sesungguhnya dosanya bagi orang-orang yang mengubah-ubahnya. Kalau baginda Nabi SAW berwasiat, kemudian ada yang mengubah-ubah wasiat itu, fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Dosanya itu ditanggung oleh orang-orang yang mengubah-ubahnya. Kata Ustaz Babul, beliau sedang teliti, nanti bisa ditemukan karakteristik yubaddilunah gitu. Jadi karakteristik al-mubaddilun, karakteristik orang-orang yang mengubah-ubah wasiat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akan ditemukan kemiripan-kemiripan, kesamaan-kesamaan sepanjang sejarah. Bagian itu bagian Ustaz Babul nanti tentang ciri-ciri orang-orang yang mengubah-ubah wasiat. Dalam riwayat juga kita baca, sekiranya itu baik kalau ada wasiat yang harus diberikan dan betul-betul harus diamalkan. Bahkan sekiranya ia mendatangkan manfaat untuk orang lain yang bukan dari kelompok kita, misalnya untuk teman-teman Yahudi, teman-teman Nasrani, maka kita tidak boleh mengubah-ubah itu. Ba'dama sami'ahu, setelah kita dengar, kita tidak boleh mengubah-ubah wasiat. Sepanjang sekali lagi khair tadi itu. Jadi kalau diberikannya kepada musuh untuk menghancurkan kita, ya tidak. Tapi kepada tetangga yang Yahudi, tetangga yang Nasrani, ada wasiat dari almarhum, kita wajib untuk memberikannya. Bukan hanya dalam bentuk harta, tapi juga dalam bentuk pesan-pesan, amalan-amalan, dan lain sebagainya. Saya bayangkan kalau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditafsirkan, kapan baginda Nabi berwasiat? Sesungguhnya yang beliau wasiatkan itu adalah sunnah beliau. Yang baginda Nabi wasiatkan itu adalah ajaran beliau. Justru menurut saya lebih berat lagi. Karena begitu banyak kemudian, misalnya kalau baginda Nabi berwasiat, setelahku ikuti Imam Ali alaihissalatu wassalam, satu saja wasiat itu, dan kita diuji dari mengikuti Imam Ali atau tidak. Tapi begitu ya ditafsirkan, dimaknai lebih umum lagi,
wasiat itu adalah seluruh sunnah baginda Nabi. Maka siapa saja yang mengubah-ubah sunnah baginda Nabi itu, fa'ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Banyak betul yang dilakukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak dilakukan oleh kita sekarang ini, oleh kaum muslimin. Misalnya sekarang musim haji, jemaah itu tidak lagi mabit di Muzdalifah karena pertimbangan kepraktisan, bis hanya lewat saja, nanti menginapnya di Mina. Itu mereka hanya turun sebentar dari bis, sambil bisnya tetap jalan, mereka ambil bebatuan, kerikil, lalu naik lagi dan tidak mabit. Apakah itu akan dikatakan tidak sesuai dengan sunnah Nabi ataupun tidak? Meskipun baginda Nabi SAW setelah khudu anni manasikakum juga menyampaikan if'al la haraj. Jadi ada kepatuhan tapi juga ada fleksibilitas. Tapi untuk berbagai hal lainnya, misalnya barang siapa yang bangun pagi hari dan tidak memperdulikan urusan sesama saudaranya kaum muslimin, dia tidak termasuk bagian dari kami. Man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaisa minna. Kita tidak bangun setiap pagi dan mendoakan saudara-saudara kita di Yaman, ya dibombardir, tidak mendoakan saudara-saudara kita di Bahrain. Saya sebut dua itu, Yaman dan Bahrain, baru kemudian Suriah, baru kemudian Palestina. Semuanya menderita, tetapi dari sisi pemberitaan, Yaman dan Bahrain itu sepi dari pemberitaan. Sepi sama sekali. Ya Suriah rada cukup banyak karena berimbang, baik yang memberitakan dari yang pro ISIS maupun yang anti. Kemudian Palestina yang sudah sejak lama. Nah, terakhir ada wasiat yang Allah Ta'ala simpan bagi kita dan kita semua punya, yaitu kedua orang tua kita. Karena itu dalam beberapa riwayat, juga dalam menafsirkan beberapa ayat, posisi a'immah alaihi wassalatu wassalam itu disandingkan seperti posisi seorang ayah. Orang tua itu wasiat kita, wasiat Allah Ta'ala bagi kita. Dalam surat wa wassaynal insana biwalidayhi, kami wasiatkan manusia akan kedua orang tua. Nah, a'immah alaihi wassalam dalam riwayat yang lain juga disebutkan, misalnya dalam tafsir ayat yang mengatakan wala taqul lahuma uffin. Kemudian di situ ada riwayat kata baginda Nabi SAW pada Imam Ali, ya Ali, engkau dan aku adalah kedua orang tua, kedua ayah umat ini. Jadi ketika di situ disebutkan ayat untuk berbakti kepada kedua orang tua, di ayat itu kata Imam Ali, aku dan engkau adalah ayah umat ini. Ini sebagai nutup. Begitu rupa sudah banyak perkhidmatan pada ayah, perkhidmatan pada orang tua, pada ibu. Bahkan kalau dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam ada beberapa riwayat kita diizinkan untuk mencium kaki orang tua kita, mencium kaki ibu kita. Saya ada dari baginda Nabi SAW dihitung sama atau senilai dengan mencium, kan ini musim haji. Hadisnya perlu kalau secara riwayah dan diroyah diteliti, mencium orang tua itu senilai dengan mencium Baitullahil Haram, mencium Ka'bah. Atau mengecup dahi kedua orang tuanya dalam Nahjul Fasoha, ia dilindungi Allah Ta'ala dari api neraka. Misalnya dalam Mustadrakul Wasail, setiap orang yang berkunjung ke pusara kedua orang tuanya dan berziarah setiap hari Jumat, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya dan ia dituliskan sebagai orang-orang yang berbuat baik. Maksud saya, selain secara khusus tadi tentu wasiat baginda Nabi SAW dan hak keluarga Rasulullah SAW yang harus kita tunaikan, yang harus kita perhatikan, juga kita harus lanjutkan wasiat-wasiat, pesan-pesan dari orang-orang yang telah mendahului kita. Sekaligus kita dorong doa untuk saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Tapi
ingat selalu wasiat. Termasuk misalnya kalau wasiatnya itu pada keluarga meminta kita rukun bersatu dan lain sebagainya, lalu kita tidak melakukannya, fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Sama dosanya seperti orang yang mengubah wasiat. Jadi kalau orang tua berpesan, kalian rukun setelah ini, lalu kita bertengkar, ya sama dosanya dengan orang yang mengubah-ubah wasiat. Untuk kedua orang tua kita, ziyadatan fi syarafin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin, khususan ila al-arwah al-marhumin amwatana wa amwatakum wa amwatal muslimina amma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.